Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan hari ini. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang baru bekerja sekitar 4 bulan. Selain itu, Saudara, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru dan juga Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Satrio Sumantri Brojonegoro mengklaim mundur dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Satrio mengaku telah membuat surat pengunduran diri pada Selasa malam dan diserahkan ke Setnek untuk diteruskan ke Presiden. Kata Satrio, ia pilih mundur daripada diberhentikan. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Surat itu saya buat tadi malam, jam 12 malam. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke Setnek untuk disampaikan pada Presiden. Tak lama setelah menyatakan efisiensi anggaran bisa berdampak pada naiknya uang kuliah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Februari 2025 yang menyebut dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah sehingga UKT tidak naik atau sehari sebelum Satrio di reshuffle, Saudara. Di sela unjuk rasa di depan Universitas Negeri Makassar, mahasiswa menuntut evaluasi dari berbagai kebijakan pemerintah Prabowo Gibran, termasuk soal efisiensi anggaran pendidikan. Mahasiswa juga menyoroti soal pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Mahasiswa menilai pencopotan karena Satrio mengungkap soal kemungkinan adanya kenaikan UKT, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Orang pertama saya kira yang menyuarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan hadir, kenaikan UKT, pemotongan SBMPTN perguruan tinggi, itu semua bisa menjadi pertimbangan untuk terjadi pencopotan. Itu ketika kita dari segi politis. Kalau dari segi rasional mungkin kita bisa melihat itu tadi dari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari personnya memang Menteri Pendidikan Tinggi yang kemarin sempat dianggap mengeksploitasi pegawai atau aparatur-aparatur yang bekerja di Kementerian Pendidikan Tinggi itu sendiri, Pak. Mungkin seperti itu. Di peringatan HUT Nahdlatul Ulama di Senayan, Jakarta 5 Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto melempar sinyal reshuffle kabinet. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pihak yang dablek akan ditindak. Ia mengingatkan para pembantunya untuk bersih-bersih dan bekerja demi rakyat. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Usai polemik gas melon 3 kg, isu efisiensi anggaran kemudian menjadi sorotan. Saat membuka Kongres Muslimat NU ke-18 di Surabaya, Jawa Timur 10 Februari, Presiden menjelaskan alasan perlunya menghemat anggaran. Presiden menyebut ada raja kecil yang melawan saat ia hendak melakukan efisiensi anggaran. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong,
saya ingin dihentikan dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Sepekan kemudian, mahasiswa dan pelajar di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya serempak menggelar demo bertajuk Indonesia Gelap, menolak efisiensi anggaran pendidikan, evaluasi program makan siang gratis, dan sejumlah agenda nasional lainnya. Kita ada 10 poin tuntutan yang secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Saya rasa serentak di seluruh Indonesia, bahkan ada di tanggal 18 bahkan sampai tanggal 19 itu masih bergerak untuk menyuarakan segenap aspirasi ini. Walaupun kita hari ini melihat bahwa ada kemunculan dari Kementerian Keuangan bahwa saya tidak akan berpengaruh apa segala macam, tapi kita jangan sampai lengah akan hal semua ini. Segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Sehari setelah demonstrasi mahasiswa di berbagai tempat, muncul kabar Presiden merombak kabinet. Informasinya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro diganti. Satrio sempat tersandung sejumlah kontroversi, dari didemo oleh pegawainya sendiri hingga pernyataannya soal beasiswa KIP yang kena imbas efisiensi anggaran. Tim Liputan Kompas TV.